Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Ya, berarti kami akan mendengarkan sebagai sabda firman Tuhan, merubah kehidupan kita dari identitas lama menjadi identitas baru, menjadi manusia baru yang taat dan setia melakukan kehendak-Mu, perintah Tuhan, yaitu amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20 digenapi sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, kita mengimbau pada para pemimpin-pemimpin sidang atau ormas Kristen atau segala macam yang kedudukan statusnya sebagai pemimpin, terutama dalam dunia marketplace, dalam dunia usahawan, supaya apa sih tujuan dari seorang pemimpin Kristen ini? Ya, ada fondasi kehidupan Kristen yang terdiri dari 8 item. Yang pertama adalah iman. Dimulai dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orientasi dalam Kristus satu-satunya adalah percaya pada Kristus. Ya. Nanti ujungnya menua, saudara akan mengalami syirka. Jadi kalau pertama imannya salah, fondasinya salah, nah, percaya kepada berhala ya, berupa ya patung-patung atau segala macam berhala. Nah, itu menurut Alkitab ya bertentangan sebenarnya. Jadi yang pertama kita harus percaya dulu, fondasinya adalah beriman. Ya, dengan catatan kita harus mendengar firman Tuhan atau firman Kristus. Yang kedua, saudara, iman ada dua jenisnya, yang percaya belief, yang kedua trust. Belief ini, saudara, percaya hanya di mulut, tapi kenyataannya meragukan kuasa Tuhan, seperti iman Thomas. Ya, jadi melihat bukti dulu baru percaya, itu namanya belief. Saya sering ke gereja, saya ikut Tuhan Yesus kok nggak diberkati, itu belief, saudara. Jadi ingin melihat bukti dulu, berhasil dulu, baru percaya. Nah, ini iman ini tidak dibenarkan. Nah, yang dibenarkan itu adalah trust. Ya, trust itu menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam Injil Yohanes 15 ayat 5 sampai 6, akulah pokok anggur dan kayu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Inilah saudara kasih dalam Kristus. Saya kasih ilustrasi. Jadi pada waktu itu ada beberapa orang, para kepala sidang mengadakan tur, ya, salah satu wilayah, ya, namanya itu disebut semacam pelatihan. Waktu itu malam, doa semalam suntuk, ya, sampai pagi. Ada 2 orang, yang 1 orang mendaki gunung, dan 1 orang lagi berenang malam-malam, ya. Terus yang 1 ketakutan turun, saudara. Yang 1 berani beriman karena dipikir ini dangkal, ya, tidak curang. Ya. Jadi sehingga yang 1 bertahan sampai pagi, yang 1 pindah, dan ternyata betul sampai pagi, saudara. Yang 1 ini yang bertahan dimenangkan karena apa? Dia percaya, saudara, bahwa kolam ini dangkal dan tidak akan hancur. Nah, itulah yang disebut trust. Ya, kita percaya saja, serahkan saja pada Tuhan Yesus. Dia akan memelihara kita, dia akan mendukung kita, dia akan menjawab doa kita. Yang ketiga, setelah itu saudara kita diberi anugerah. Ya, setelah kita percaya, memiliki anugerah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil selamat tapi pemberian Allah. Ini anugerah ini semacam kuasa Roh Kudus, the power of Injil. Ya, setelah terima Kristus dengan kepercayaan trust lahir baru, maka kita diberi kuasa, yaitu Roh Kudus. Ya, hidup kita sudah beda dengan orang dunia. Ya, kita minta kuasa itu, ya,
dalam nama Yesus, supaya segala macam di dunia ini, pertama kuasa-kuasa kegelapan, ya, sakit penyakit dan sebagainya masalah bisa ditepkin ya. Setelah kita menerima anugerah, kita harus bertumbuh, saudara. Nggak bisa cukup anugerah saja sekali selamat tetap selamat terus tidak berbuat apa. Seperti bayi rohani, hanya minggu sekali ke gereja dari Senin sampai Rabunya, tidak berbuat apa-apa, tidak mau belajar Alkitab, tidak mau mengikuti training-training, tidak mau mengikuti pelatihan-pelatihan. Di sini dikatakan growth sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan pertumbuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, saudara yang kasih dalam Kristus, berapa banyak pengajaran, motivasi-motivasi dunia mengandalkan dengan kekuatan diri sendiri motivasi. Tapi Kristenan hanya mengandalkan Kristus. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa diombang-ambingkan kalau saudara dewasa rohani. Tapi kalau saudara bayi rohani, ya ikut ke sana, ikut ke sini, ikut ke sini, dan akhirnya goyang, saudara. Nah, jadi bertumbuh. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi serupa Kristus. Nah, jadi pikiran ini, hidup di dunia ini tergantung pikiran sama hati nurani. Hanya dua, pola pikir dan pola hati nurani. Di sini kita harus ditaklukkan, ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan perlubukan setiap kubu yang dibangun oleh keakuan manusia, kesombongan manusia, untuk mengenal pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi sentralnya di Kristus. Nah, makanya kita serupa Kristus. Jangan ditaklukkan dengan kekuatan diri sendiri, ya. Nah, inilah fondasi kepemimpinan Kristian yang benar menurut Alkitab. Apa itu pikiran Kristus itu? Paulus mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut, itulah pikiran Kristus. Kalau saya rangkum, inilah pikiran Kristus. Ada 4 kebenaran. Contohnya hidup yang selalu dipimpin kebenaran. Begitu ada yang mau jahat, tolak. Begitu ada yang mau korupsi, tolak. Nah, dia bisa menolak karena ditaklukkan oleh pikiran Kristus. Kedua, kemuliaan. Bayangkan, ya, kemuliaan ini luar biasa. Yang hidupnya selalu memuliakan Tuhan, terus-menerus berdoa, membaca firman Tuhan dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Ya, karena kita hidup menjadi terang dunia dan garam dunia. Ya, banyak orang yang harus melaksanakan garam dunia saja, mengasihi sama. Puji Tuhan, itu bagus. Tapi alangkah baiknya kalau ditambah dengan terang dunia, memuliakan Tuhan, bersinar, mentransformasikan sifat-sifat ilahi Tuhan, yaitu menjadi terang dan garam dunia. Sebetulnya sebelum kesucian itu ada keadilan. Keadilan itu artinya begini, memikirkan keadilan. Orang yang mengasihi belum tentu adil. Bisa saja dia terampok dari bank, bagi ke panti asuhan, itu namanya mengasihi. Tapi orang yang adil ini tidak akan merugikan orang lain, ya. Dia bersifat netral, dia akan mengutamakan hak asasi manusia. Itulah pikiran Kristus. Dan yang keempat adalah kesucian, hidup di dalam kekudusan. Yang ini susah dunia untuk mengikutinya, karena manusia dicemari oleh dosa pada saat Adam dan Hawa. Dan dosa dari lahir sampai menuju kematian, dosa itu masih mencemari manusia. Untuk itu kita harus bertobat, kita harus percaya Kristus dulu supaya diputus dosanya, sehingga kita suci, ya, disucikan. Dosa-dosa yang merah seperti permisi itu disucikan seperti salju. Dan yang kelima, kebajikan. Kebajikan ini adalah orang yang bermoral tinggi, orang yang luar biasa moralnya, ya, menjadi teladan baik. Itulah yang disebut kebajikan. Ya, di mana-mana dia diserangi orang, dihormati orang, ada memiliki nilai-nilai luhur moral yang tinggi. Nah, setelah itu saudara, kalau saudara sudah serupa Kristus, saudara harus mengikuti panggilan ini, mau nggak mau, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, bukan kecil,
dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara boleh memilih menjadi imam-imam atau kaum Levi yang 100% full time, atau sebagai raja, pengusaha atau usahawan atau donatur di belakang layar. Itulah panggilan umum. Jadi antara raja dan orang Levi bersatu, saudara, barulah bertumbuh menjadi pesat, ya, maupun gereja maupun organisasi. Mau gak mau, saudara harus ikut dalam panggilan ini. Kalau saudara menolak, ya berarti saudara menolak perintah Tuhan. Dan apa upahnya menolak perintah Tuhan? Mau, saudara, ya. Nah, setelah itu apa lagi, saudara? Saudara harus mempunyai visi. Visi ini di akhir hidup saudara, pada saat saudara meninggal, peti mati akan diturunkan. Banyak orang ngomong sama orang lain tentang karakter saudara. Oh, ini hamba Tuhan yang baik, ya. Selama hidupnya dia menjadi terang dan garam dunia. Itulah saudara pikirkan, dan pikirkan supaya saudara setelah meninggal mendapat 7 mahkota sebagai upah. Nah, di situ saudara. Nah, kalau saudara nggak punya visi begini, ya sudah, di dunianya jadi santai. Pokoknya saya mati, percaya mati masuk surga dah, udah nggak ngapa-ngapain lagi, di rumah aja, nggak mau ke gereja apa, nggak mau kemana masuk organisasi apa. Nah, makanya visi itu dimulai dari akhir kehidupan saudara, ya, membayangkan pada saat saudara mati, masuk di peti, dan pelan-pelan diturunkan. Pendeta memberitakan firman, dan pendeta itu akan bicara tentang karakter saudara, ya. Dia akan membeberkan karya buah-buah saudara selama hidup di dunia, bahwa orang ini baik, dia sudah melakukan tugas dengan baik dan menerima mahkota, 7 mahkota, ya. Kalau dirangkum, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Itulah saudara kasih dan Kristus, ya. Yang terakhir ini, kita tidak takut mengalami kematian. Banyak orang mengalami ketakutan menyongsong kematian, karena kematian tidak bisa dibeli dengan orang, dengan uang, ya. Di Amerika berlomba-lomba, ya, banyak dokter supaya menemukan obat suplemen anti aging yang bisa memperpanjang umur manusia sampai 200 tahun. Karena apa? Karena manusia pada dasarnya takut mati. Tapi bagi kita yang mengenal Kristus, justru Paulus berkata, mati adalah keuntungan, ya. Karena kita telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan yakin mendapat upah, memiliki mahkota di dalam kerajaan surga. Saudara kasih dalam Kristus, untuk proses selanjutnya bertahan, karisma itu hanya seketika membuat seseorang naik daun. Tapi yang mempertahankannya ini karakter, ya. Ini standar di dunia yang sudah dibuktikan oleh pakar-pakar leadership, bahwa kejujuran, integritas, mudah diatur dan umum. Jadi seseorang harus transparan, harus jujur, tidak boleh bohong, ya. Itulah yang pertama. Kedua, memiliki kejujuran, yang tadi kebenaran, keadilan, kebajikan, kesucian, itu integritas, ya, yang tidak bercacat celah. Ketiga, mudah diatur, saudara, karena kalau sulit diatur, dia akan memberontak dan dia akan melawan dan menjadi musuh kita. Nah, yang keempat ini harus unggul, harus kreatif, nggak boleh masuk zona nyaman, harus upgrade terus, ya, melihat situasi dan kondisi. Percaya saya, saudara, kalau saudara memiliki etos kerja dari 4 ini, saudara akan dicari orang, dikaya orang, berkat itu datang sendiri, bukan menunggu, ya. Itulah saudara yang kasih dalam Kristus. Jadi kabar baik bagi usahawan yang rindu melayani marketplace, mencalonkan diri di PUNI, Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia, dengan jabatan Presiden Hidra, Sekretaris Bendahara,
hubungi WA di bawah ini 0812 9346 ya. Kita akan membuka city to city minimal 22 provinsi. Nanti tanggal 13 Agustus hari Kamis jam 9.30 pagi kita akan buka Tangerang dengan pembicaranya Dr. Jarod Widianarko dengan tema pola hidup sehat. Dan nanti kita akan gabung Natal bersama Puni pada tanggal 25 Desember jam 9.30 ya, seluruh gabungan Puni nasional kita Natal bersama di situ, sehingga kita bisa mendeklarasikan Puni lebih mantap lagi, lebih tersebar luas lagi, sehingga seluruh Indonesia khususnya umat Kristiani bisa tahu bahwa ada perkumpulan usahawan nasional Indonesia yang intinya memberikan kabar baik menjadi terang dunia dan garam dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, semoga kiranya pengajaran-pengajaran 8 langkah untuk menjadi pemimpin yang berhasil sesuai kehendak Tuhan, supaya kita hidup mengalami berbuah, dan supaya kita hidup memiliki visi tujuan akhir kematian, sehingga kita hidup kekal dan menerima mahkota-mahkota kehidupan sebagai upah, sehingga kita tidak hanya polos hanya begitu saja, sehingga kita bertatap muka dengan Kristus, mendapat satu mahkota yang luar biasa yang diidamkan oleh Paulus dan pada murid-muridnya. Kiranya dengan adanya 8 langkah ini membuat kita menjadi seorang